Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahelisa Septiana dari kelas TRI 2B. Di sini saya akan membuat hands-on video mengenai version control Git and GitHub. Jadi di sini ada 10 latihan yang akan saya jawab melalui hands-on video ini. Jadi di sini pertama-tama kita harus menginstal Git. Nah, kebetulan saya sudah menginstal dan langsung saja kita konfigurasikan. Kita langsung ke command prompt. Oke. Di sini di latihan 1 kita disuruh untuk konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Lakukan perintah git config. Git config username, ini nama kita, nama lengkap dalam tanda kutip Tiana. Oke. Kemudian kita masukkan email git config. Oke, sudah rahelisa@gmail.com. Enter, kemudian git config list. Di dalam list ini dia ada nama lengkap yang sudah kita masukkan serta email yang kita masukkan tadi, rahelisa@gmail.com. Lalu git repository. Jadi repository itu adalah sebuah, artinya gudang atau directory, penyimpanan. Cara umum perintah untuk membuat repository git init. Kita disuruh untuk membuat repository dengan perintah git init project 2578 di sini ya. Jadi buatlah sebuah repository dengan nama project npm 5782050. Enter. Oke. Kemudian di sini kita masukkan perintah cd project 25782050. Enter. Oke. Kemudian masukkan perintah dir, yaitu directory ya, directory Oke, sama seperti yang ada di sini, yang ada di contoh. Kemudian add file to repository. Kita disuruh membuat 3 file pada repository yang udah kita buat. Oke, kita ke kita ke file, oke, sini. Nah, ini dia. Lalu klik kanan, new. Kita pakai notepad ya untuk membuat filenya, file 1. Oke, kita isi filenya. Misalnya isinya 1, 2, 3. Simpan. Lalu kita buat lagi
file yang kedua karena kita disuruh buat 3 file yang isinya beda. ABC. Oke, simpan. File satu lagi. Oke, file 3. File 3 isinya misalnya hi. Oke, sudah. Kemudian lalu tuliskan perintah git status untuk melihat status repository tersebut. Kita masukkan perintah git status untuk melihat status file yang udah kita buat tadi. Git status. Nah, ini file yang udah kita buat sama dia masih merah karena kondisi sebuah file yang mengalami perubahan tetapi belum ditandai dan belum disimpan pada version control. Nah, ini guys, ini. Jadi dia belum ditandai dan belum disimpan. Gimana caranya biar dia kesimpan, biar dia tuh udah ditandain gitu? Kita masukkan perintah git add bintang. Ini sudah ditandai ya. Lalu kita cek lagi statusnya, status. Nah, ini sudah hijau sama kayak ini. Oke, selanjutnya di sini kita membuat perubahan pada file tadi. Misalkan saya mau modif file 1. Jadi saya tambahkan ABC. Oke, kita simpan. Sudah. Kemudian kita cek dulu statusnya. Kita cek. Nah, di sini dia statusnya modif ya, karena tadi baru kita lakukan perubahan. Nah, untuk menyimpan atau menandainya, kita bisa masukkan perintah git add. Kita lihat statusnya. Nah, ini dia sudah ditandai dan sudah tersimpan. Selanjutnya kita masukkan ini perintah git commit. Git commit m, kita masukkan nama filenya file 1. Nah, ini sudah. Lalu latihan 3, jalankan perintah git log pada repository Anda dan screenshot hasilnya. Pastikan terdapat minimal 2 perubahan. Oke, minimal 2 perubahan. Tadi kan kita baru 1 perubahan tuh. Nah, sini kita akan melakukan perubahan lagi. Kita tambahin 456. Simpan. Sudah. Oke, sudah. Kita masukkan perintah git log. Nah, ini commitnya yang dari file 1 tadi. Oke, sudah ya. Kemudian ada git tag. Jadi git tag itu merupakan label. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat lightweight tag git tag versi 1.0.0. Git tag versi 1.0.0. Nah, kebanyakan ya. Git tag. Oke. Bentar. Nah, lalu kita
masukkan yang perintah ini, git tag strip a 1.0.1 strip m rilis versi 1.0.1. Oke, enter. Nah, untuk melihat daftar tag yang udah dibuat ini, kita bisa memasukkan perintah git tag ya, git tag. Nah, ini merupakan versi yang udah kita buat tadi, ini sesuai dengan perintahnya. Kemudian latihan 4. Pastikan repositori Git memiliki minimal 2 commit dari latihan 3 sebelumnya. Pilih salah satu commit, lalu buat satu tag dengan nama. Oke. Kita ini ya, git log dulu. Kita git log dulu. Git log. Nah, ini ya, ini git log dari versi yang udah kita buat tadi. Barulah kita masukkan perintah git tag v versi 1.0, lalu kita copy commit ini, kita paste. Sorry. Nah, enter. Ini sudah kan. Nah, untuk menampilkan daftar tag, menampilkan detail informasi, kita bisa masukin perintah git show. Nah, ini dia perubahan-perubahan yang udah kita buat tadi di file 1 ini. Kemudian di sini features hanya akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi terakhir yang disimpan. Perintahnya adalah git diff. Kita masukkan perintah git diff. Kita copy nih dua-duanya, commitnya ini. Kita copy dua-duanya. Masalah git diff. Oke, yang bawahnya kita copy, kita paste. Kita enter. Nah, sudah. Kemudian kita buka GitHub. Nah, ini kita masuk ke akun GitHub kita. Jadi saya sudah membuat akun, kita tinggal create repository. Kemudian ini mana tadi perintahnya? Nih, di latihan 5 kita disuruh membuat sebelum membuat repository, kita disuruh registrasi akun. Nah, saya sudah memiliki akun. Lalu kita akan membuat ini repository di GitHub dengan username init, npm, dan nama lengkap. Repository name init npm 8.2050, nama lengkap. Oke, jangan lupa ini di public ya. Lalu create repository, kita tunggu.
sini. Kemudian ini sudah. Lalu GitHub remote local repository. Nah, setelah membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari local repository yang telah kita buat sebelumnya ke GitHub. Nah, di sini kita disuruh memasukkan perintah git remote add GitHub, lalu kita copy link yang ada di GitHub. Yang ini. Oke, kita copy. Lalu kita masukkan perintahnya git remote add GitHub. Kita masukkan, enter. Lalu kita masukkan lagi. Nah, selanjutnya kita dapat mengirim seluruh perubahan pada local repository kita ke GitHub dengan perintah git push GitHub master. Oke, kemudian enter, kita tunggu. Nah, apabila sudah muncul berarti dia sudah mengirim seluruh perubahan yang ada di local repository kita ke GitHub. Selanjutnya, latihan 6. Lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan dari latihan 3. Oke, jadi tadi itu kan kita udah memodifikasi file 1. Selanjutnya, kita bakal modifikasi file 2. Di sini saya akan menambahkan halo. Kita simpan. Oke, sudah. Nah, kemudian kita cek statusnya. Ya, kita cek statusnya. Nah, statusnya file 1 dan file 2 sudah termodifikasi. Nah, jangan lupa untuk menyimpannya. Git add bintang. Oke, enter. Kita lihat lagi statusnya. Nah, ini sudah tersimpan dan sudah ditandai ya. Kemudian kita masuk. Ini belum ya. Ini commit dan push perubahannya ke repository GitHub Anda. Jadi di sini kita akan masukkan perintah git commit strip m file 2 karena yang udah kita modif tadi adalah file 2. Enter. Oke, ini sudah ya. Kemudian kita git push. Untuk biar perubahannya itu bisa ke repository GitHub. Nah, ini kemudian kita masukkan lagi perintah git push, lalu kita copy yang ada di kita copy set upstream GitHub master. Oke, kita paste, enter, kita tunggu. Nah, dia sudah selesai ya. Perubahannya berarti sudah ada di GitHub. Selanjutnya, GitHub copy a remote repository to local. Saya mengupload local repository ke online repository. Kita juga dapat menyalin clone. Nah, kita bakal buat kayak duplikat seluruh repository catatannya dari online ke lokal dengan cara memasukkan git clone dan link yang ada di GitHub yang ini ya. Ini sama kayak tadi. Git clone. Oke,
enter. Nah, sini ya. Sudah. Lalu lakukan git clone repository yang baru saja dibuat ke folder lain. Jadi kita bisa memindahkan, nah ini clone ya, kita bisa pindahin dulu ke folder yang lain. Kita taruh di di sini aja ya. Kita taruh di sini aja. Kita paste. Oke, ini dia sudah muncul. Selanjutnya, latihan 7, screenshot yang menampilkan perintah kita terhadap proyek pada latihan sebelumnya. Oh iya, ini yang tadi. Lalu push tag ke remote repository. Tag yang dibuat di komputer lokal tidak akan otomatis terkirim ke remote repository saat melakukan git push. Untuk push salah satu tag, oke, kita bakal masukin git push ya, git push tag. Kita bakal manggil semua tag yang udah kita buat tadi. Git push tags. Kita tunggu. Nah, ini adalah tag yang udah kita buat tadi. Jadi ketika kita memasukkan perintah git push tags, itu dia bakal muncul semuanya di sini. Selanjutnya latihan 8. Push semua teks yang sudah dibuat ke komputer lokal ke GitHub screenshot. Oh ya. Di sini push semua teks yang sudah dibuat di komputer. Oh, ini yang ini ya. Ini screenshotan ini. Oke. Ke latihan 9, jelaskan apa yang dimaksud dengan git pull. Apa yang dimaksud dengan di latihan 9 itu kita jelaskan apa yang dimaksud dengan git pull, apa fungsinya, dan berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Oke. Jadi git pull itu sebuah kontrol yang dimana untuk mengambil dan mengunduh konten repository dari jarak jauh. Itu fungsinya. Nah, kemudian ini kita masukkan dulu ya. Ini kita masukkan dulu perintahnya git pull. Oh, sorry, salah, ternyata kita harus ubah dulu yang di GitHub. Maaf. Kita ubah file 3 aja ya. Kita ubah file 3. Kita edit. Kita tambahkan hai semua. Oke, commit change. Commit. Oke, sudah. Lalu baru di sini kita masukkan perintah git pull. Kita tunggu. Nah, ini sudah. Jadi ini kegunaan git pull ini kegunaannya untuk
dari perubahan yang ada di GitHub. Jadi yang di lokal repository ke berubah gitu. Oke, kita lihat nih, dia berubah dan ini sudah selesai semuanya. Apa ada pertanyaan lagi? Oh, ada latihan 10 screenshot tampilan catatan perubahan yang ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.